Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pokok renungan kita pagi ini adalah memaafkan seperti yang Allah lakukan. Nas Alkitab diambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 yang mengatakan, "Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dan murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memaafkan atau mengampuni adalah satu kata yang sangat mudah diucapkan oleh semua orang. Tetapi apakah semudah yang kita ucapkan untuk mempraktekkannya? Apalagi jika ada seseorang yang sudah melukai atau menyakiti hati kita, dan bahkan mungkin perbuatannya kita sudah melampaui batas, dan itu bukan hanya sekali. Semudah itukah kita dapat memaafkan atau mengampuninya? Karena memaafkan berarti kita harus melupakan dan menganggap orang tersebut tidak bersalah. Mungkinkah? Memang bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah itu sangat mungkin. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus lakukan dan harus kita latih. Jika kita ingin hidup tenang, damai, nyaman, dan aman, maka kita harus memaafkan sesama yang bersalah kepada kita. Tetapi apabila kita tidak memaafkan sesama kita, berarti kita sedang berada dalam zona yang tidak nyaman dan aman. Mengapa kita harus memaafkan sesama kita? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu memaafkan kita dari pemberontakan dan ketidaktaatan kita kepadanya. Dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan kitab Mika pasal 17 ayat 18 menjelaskan bahwa Allah memaafkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia. Allah memaafkan manusia bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan sebuah tindakan nyata, yaitu kasih. Mika pasal 7 ayat 19 mengatakan, "Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Inilah dasar untuk kita bisa memaafkan kesalahan sesama kita, karena melakukannya terlebih dahulu. Allah memaafkan atau mengampuni kita dengan kasih setia dan anugerah-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memaafkan hendaknya bukan karena disuruh atau tekanan atau berhutang budi atau cari perhatian, tapi mari kita memaafkan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jangan kita menuntut balas atau menyimpan dendam terhadap sesama, tetapi mari kita saling mengasihi sesama manusia, mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Imamat pasal 19 ayat 18. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa ketika ditangkap, diadili, disiksa, tangan kaki dipaku dan disalibkan. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas pasal 23 ayat 34. Ini sesuatu yang tidak masuk akal menurut logika manusia, tapi itulah yang Yesus lakukan. Dia tidak mempermasalahkan musuhnya. Yesus memaafkan apa yang telah mereka lakukan terhadap dia, dan itu juga yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita saling memaafkan dan meminta maaf agar hidup kita nyaman dan aman dari tekanan lingkungan di mana kita tinggal. Sebab ketika kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, orang itu akan diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Memaafkan bukan satu atau dua kali. Alkitab mencatat ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Demikian Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Jawab Yesus sangat fantastis. "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Ini artinya memaafkan orang yang bersalah kepada kita tidak terbatas. Lakukanlah sekarang, jangan tunggu esok. Lakukan yang baik, maka Tuhan akan memberkatimu. Renungkanlah pernyataan Nelson Mandela. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan padamu. Suka memaafkan itu indah dan mulia. Tuhan berkenan atasnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.